Jika video sebelumnya kita menghitung secara global tahun ini dan tahun lalu, pokoknya yang sales tahun ini dan tahun lalu, tentu ada tidak kesesuaian apabila itu datanya benar-benar atau data real yang dipakai di dalam pekerjaan. Jadi kalau misalnya sekarang bulan 10, maka tahun ini hanya 10 bulan yang dihitung, tapi tahun kemarin dihitung full 12 bulan. Tentu ini tidak fair. Ada cara menghitung yang fair secara keseluruhan. Semisalnya, kalau sekarang bulannya bulan 10, maka dibagi 10. Jadi diambil rata-rata sales per bulan. Sedangkan tahun yang sebelumnya itu akan dihitung tahun atau bulan 12 karena full 1 tahun. Jika datanya kurang dari 12 bulan itu akan jadi soal lain, tetapi kita tetap bisa menghitungnya. Coba kita gunakan cara atau metode yang pasti. Semisalnya tahun ini bulan sampai dengan bulan 10, maka tahun lalu hanya dihitung dari bulan Januari sampai Oktober di bulan yang sama. Semisalnya sekarang bulan 11, maka diikuti yang sama. Kita masih menggunakan aplikasi yang sama dan menggunakan kolom-kolom yang sama. Hanya kita perlu modifikasi atau menambahkan ekspresi syaratnya. Di dalam N ini, jika kita di sini kita punya 2 syarat, yaitu regionnya berdasarkan region dan berdasarkan tahun, lalu kita akan tambahkan 1 lagi berdasarkan sampai bulan apa. Jadi kita akan menghitung bulan yang sekarang ke bawah. Jadi bulannya harus lebih kecil atau sama dengan bulan ini. Itu bahasa kita. Lalu kita terjemahkan menjadi sebuah ekspresi, sebuah rumus. Jadi bulannya setelah tahunnya, syaratnya tahun, region, kemudian bulannya, bulan, year, month, order date, itu harus lebih kecil atau sama dengan month to date. Kita copy saja karena pasti sama untuk penambahan syaratnya. Maka nilainya nanti akan berubah. Jika kita lihat sekarang, yang tahun ini untuk yang paling atas ini 107, nanti tentu akan berubah nilainya. Begitu juga yang LYD-nya dari 93.000 tentu nanti akan berubah. Lalu di sini kita pastekan yang tadi, bahwasannya bulannya itu harus lebih kecil dari bulan sekarang. Berarti yang tahun lalu yang akan dihitung adalah Januari sampai November, karena sekarang saat record ini adalah bulan November. Kita save, lalu kita save lagi, tentu nilainya nanti akan berubah. Di sini ada perubahan yang tadinya minus jadi negatif. Jadi dia jika dibandingkan dari bulan 1 ke
bulan 11 itu growth-nya positif, tetapi ketika bulan Desember masuk itu jadi negatif. Artinya penjualan tahun lalu bulan Desember lebih besar dibandingkan penjualan Desember tahun ini. Karena tadi datanya saya data dummy, jadi data sampai bulan 12 2021 itu sudah ada. Nah, sekarang ini kita hitung berdasarkan memang bulannya itu bulan apa. Oke, kita pakai metode yang average. Average kita copy saja ya, biar mudah. Kita copy semuanya, rumus yang YTD-nya. Lalu kita ingin langsung melihat atau YTD-nya. Oke, kita biar kelihatan semua. YTD kita bedain ya. Ada huruf I-nya. Lalu kita pakai metode average. Kita jumlahkan semuanya yang sampai dengan bulan ini. Jadi di sini kita bagi dengan bulan sekarang. Oke, kita taruh depan yang I-nya biar kelihatan, atau saat I. Save. Lalu begitu juga YTD-nya langsung kita hitung last year-nya. Dengan membaginya dengan 12. Ini sudah pasti. Jadi kita membandingkannya lebih fair berdasarkan average. Kita save, lalu kita buat growth yang kedua. Caranya sama, yaitu tadi itu kita isi dengan ada tambahan huruf I-nya di depan, dibagi dengan dikurang 1. Lalu kita save, dan ini kita buat persen. Kita save. Di sini terdapat perbedaan yang cukup signifikan ketika kita average dengan hanya kita perbandingkan jumlah value-nya. Karena apa? Karena ini bulan Desembernya itu sudah mencakup, sedangkan yang di sini tahun lalu bulan Desembernya tidak terhitung. Jadi ada perbedaan angka di sini. Jadi memang tahun lalu Desembernya itu cukup besar di beberapa area, tetapi juga cukup kecil di beberapa region.